Tuhan Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa, yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, untuk kesempatan siang hari ini kami boleh pakai untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Engkau memberkati ibadah kami ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, saya persilakan kita untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita menaikkan pujian kita. Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Raja di atas segalanya. Kami datang
mau bersorak-sorak untuk Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan menyediakan semua yang kita perlukan. Tuhan mencukupkan semua yang kita butuhkan. Karena itu mari kita bersorak-sorak untuk memuji Tuhan. Di tiap langkahku tersedia petunjukmu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu, lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku, lewat semua kuatirku Engkau hari esokku. Tuhan sediakan dari cari yang ku bina, Dia sempurna. Hari ini dan sambatnya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang dan salibnya. Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah. Hari ini dan sambatnya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang dan salibnya. Dia sediakan bagiku. Di tiap langkahku tersedia petunjukmu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu, lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku, lewat semua kuatirku Engkau hari esokku. Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita, Dia sempurna. Hari ini dan sambatnya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang dan salibnya. Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah. Hari ini dan sambatnya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang dan salibnya. Dia sediakan bagiku. Yang diberi aku pinta, Dia sempurna. Hari ini dan sambatnya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang dan salibnya. Maka Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah. Hari ini dan sambatnya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang dan salibnya. Karena Dia sediakan bagiku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Baik, jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan sembah kita kepada Tuhan karena kita tahu bahwa kekuatan
dalam kita menjalani kehidupan kita itu semuanya dari Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku,
Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Sama-sama kita katakan, saat kau peluk Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau peluk Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Kami sangat percaya Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Ketika kami mengangkat tangan, Engkau selalu turun tangan untuk menolong setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau duduk tenang di dalam hadirat-Mu. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu ada sesuatu yang ingin Engkau bicarakan untuk kehidupan kami. Kami percaya di dalam nama Yesus, firman hari ini akan mengubahkan hati setiap kami. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami dapat berjalan dengan kepala yang tegak. Karena firman-Mu menguatkan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah urapan Tuhan terus bekerja di tempat ini. Jamah setiap hati kami, sentuh setiap hati kami. Biarlah firman-Mu dapat bertumbuh subur di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ikat segala kuasa kegelapan yang ingin merebut firman-Mu dari hidup kami. Kami usir keluar dari tempat ini. Kami hanya minta Allah Roh Kudus bekerja sebebas-bebas dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Amin. Kita bersyukur ya, hari ini kita bisa ada dalam rumah Tuhan. Banyak orang yang hari ini lebih suka pergi ke tempat lain daripada datang ke rumah Tuhan. Tetapi saudara harus tahu, kalau hari ini engkau memilih datang ke rumah Tuhan, ini adalah pilihan yang terbaik yang tidak pernah akan diambil dari hidupmu. Engkau sedang berinvestasi di dalam kerajaan sorga. Engkau sedang menginvestasikan waktumu dalam kerajaan sorga, amin. Saat ini sesuai dengan tema kita bulan ini tentang Tuhan sediakan. Saudara, sebelum saya menyampaikan khotbah, saya ingin bertanya kepada kita. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan? Bisa lambaikan tangan? Kalau saudara percaya lambaikan tangan, tapi kalau tidak percaya boleh turunkan tangan, tidak masalah. Kalau saudara percaya, kalau memang Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, mengapa masalah kita tidak pernah selesai? Mengapa pergumulan kita tidak pernah selesai? Mengapa orang yang mengenal Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan, kok kehidupannya lebih baik daripada kita? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang seringkali kita dengar dari anak-anak Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur, seorang penulis kitab Mazmur yang bernama Asaf, dia adalah ahli musik. Dia keturunan Lewi.
Saudara tahu kalau keturunan Lewi berarti sejak kecil mereka dididik untuk mengenal siapa Tuhan mereka. Dan dia adalah keturunan Lewi. Tetapi sampai pada satu titik di dalam Mazmur 73 dia menulis. Dia katakan, aku cemburu. Saudara, kata cemburu ini kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya itu adalah kinet, yaitu iri. Dia duduk dan dia berkata, aku iri melihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi hidupnya lebih baik daripadaku. Aku iri melihat mereka. Mereka tidak kenal Tuhan, tidak serius dengan Tuhan, tetapi hidup mereka kok aman-aman saja. Mereka kelihatan sehat dan gemuk. Saudara, gemuk di sini adalah lambang dari kemakmuran. Dia bilang, mereka tidak pernah alami kesusahan manusia. Kok saya yang selalu ikut Tuhan, yang setia dengan Tuhan. Sejak saya kecil, bahkan saya bermain musik. Kok kenapa hidup saya seperti ini? Tidak ada perubahan. Saudara, ketika dia mengungkapkan segala isi hatinya itu, sampai pada satu titik di ayat 17. Mazmur 73 ayat 17. Dia sadar ketika dia masuk ke dalam rumah Tuhan. Dan dia melihat akhir hidup dari orang-orang yang tidak serius dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Dia melihat akhir hidup mereka itu sangat-sangat menyakitkan. Lalu dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, berapa banyak di antara kita yang seringkali juga mengalami hal seperti ini. Ketika kita melihat teman-teman kita, mungkin kita bilang, ayo ke gereja. Dia bilang, tidak deh, saya mau main game. Sorry nah, saya enggak bisa. Tapi kok kita lihat dia yang bermain game setiap hari, tapi nilainya bagus, semuanya bagus. Lalu kita bertanya, saya yang serius dengan Tuhan, saya yang melayani Tuhan, saya yang korbankan waktu untuk datang ke gereja setiap hari Minggu, kok hidup saya tidak seperti dia? Hidup dia kok lebih baik daripada saya? Saudara, itu pertanyaan yang biasa dari anak-anak Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita, kalau kita masih memiliki pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kalau kita masih cemburu dengan kehidupan orang lain, hari ini saya mau kita sama-sama belajar dari Pak Abraham. Firman Tuhan katakan bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, dia tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik untuk hidupnya. Saudara, saya mengajak kita membuka di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Tapi kita tidak baca sekaligus ayat ini. Saya akan mengajak kita renungkan perlahan-lahan firman Tuhan ini. Dan saya percaya ini akan mengubahkan kehidupan kita. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara lihat, firman Tuhan ini di ayat 1 berkata, setelah semuanya itu. Setelah apa? Setelah semua yang Abraham alami bersama dengan Tuhan, mulai dari pasal 12 sampai pasalnya yang ke-21, pengalaman-pengalaman iman yang Abraham alami dengan Tuhan, perjalanan imannya dengan Tuhan. Setelah semua yang ia alami bersama dengan Tuhan,
Tiba-tiba dia pikir sudah selesai, tidak akan ada lagi tantangan, tidak akan ada lagi masalah dalam hidupnya. Tetapi firman Tuhan katakan dia pikir sudah selesai masalah, tidak ada masalah. Ternyata firman Tuhan berkata, setelah semuanya itu, pengalaman-pengalaman imannya, Allah datang kepada dia dan berkata, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Saudara, selama ini ketika Abraham mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah, yang dia persembahkan itu selalu domba. Tetapi hari ini Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, engkau harus persembahkan anakmu yang engkau kasihi, yang bernama Ishak. Saudara, sebagai orang tua, kita pasti sedih ya kalau orang Tuhan bilang berikan anakmu. Saya saja sebagai orang tua, kalau anak saya mau pergi kemarin ke Toraja, padahal hanya ke Toraja saudara, saya susah hati. Di rumah itu saya selalu bilang begini, kasihan ya, kalau tidak ada dia di rumah sunyi sekali. Sedih ya, seandainya dia ada di rumah. Itu baru ke Toraja saudara. Saya sudah susah hati. Ini yang Tuhan minta. Ini anaknya dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tetapi yang menarik dari Abraham ketika saya meneliti firman Tuhan ini, yang menarik dari Abraham ketika Tuhan meminta dia mempersembahkan anaknya yang tunggal, dia tidak bertanya kepada Tuhan, dia tidak berikan tawar-menawar kepada Tuhan, dia tidak bilang kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa jangan Ishak, yang lain saja Tuhan, yang lain saya siap Ji. Asalkan jangan Ishak. Tuhan tahu kan, untuk mendapatkan Ishak ini saya bergumul 25 tahun. Baru Tuhan berikan dia untuk saya. Kok hari ini dia adalah, Tuhan katakan dia adalah anak perjanjian. Kok hari ini Tuhan minta dia? Tapi saudara, firman Tuhan mencatat Abraham tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Dia tidak meminta, oh Tuhan tolong. Padahal di dalam Kejadian pasal 18, ketika Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora, Abraham berikan penawaran kepada Tuhan. Tuhan, seandainya kalau ada 50 orang benar, apakah Tuhan akan memusnahkan? Tuhan, seandainya ada 45 orang, 40, 30, 20, 10. Tuhan katakan, saya tidak akan musnahkan karena 10 orang benar. Waktu itu Abraham berani menawar, tetapi mengapa? Ketika Tuhan meminta anaknya, dia tidak tawar-menawar. Karena dia sudah punya pengalaman dengan Tuhan, amin. Dia tahu Tuhan yang dia percaya tidak pernah mengecewakan dia. Dia tahu Tuhan yang dia percaya tidak pernah gagal dalam hidupnya. Ketika Tuhan meminta sesuatu, dia percaya Tuhan pasti bisa menggantikannya. Saudara, saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini juga punya pengalaman-pengalaman iman dengan Tuhan. Seperti yang Abraham alami. Ketika melalui masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Mungkin waktu itu kita menangis. Kita merasa tidak ada seorang pun yang mempedulikan kita. Kita berkata, Tuhan, aku sedang berada di lembah bayang-bayang maut. Dan ketika kita bisa melewati semua itu, dan kita bisa berdiri hari ini, ada di tempat ini dan memuji Tuhan, itu pengalaman yang luar biasa. Sehingga ketika Tuhan meminta sesuatu dari hidup kita, saya percaya ketika Tuhan meminta waktu kita, kita tidak akan bilang, oh Tuhan, jangan sekarang Tuhan. Aduh, ini ada film bagus yang lagi terkenal itu, yang lagi main di bioskop. Aduh, tidak bisa Tuhan, lagi film Guardian. Saya harus nonton itu Tuhan. Sedangkan ibadah di gereja jam 12:30 Tuhan, ini filmnya putar 12:30 Tuhan. Saya harus pilih ke sana. Saya percaya kita tidak akan lakukan hal itu, amin. Karena kita sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Tuhan sudah pernah tolong kita di waktu yang lalu. Dan hari ini Tuhan meminta waktu kita untuk datang ke gereja. Saya percaya kita akan mandi secepat mungkin. Kita akan segera datang ke gereja.
Karena kita apa? Ingin berjumpa dengan Tuhan kita, amin. Tuhan yang begitu baik. Saudara ingat ketika penginjil Ciko berdiri di tempat ini beberapa waktu yang lalu. Dia sampaikan bagaimana Tuhan menolong dia melewati penyakit yang menurut dokter itu dia pasti mati. Tapi kalau hari ini dia bisa ada dan melayani Tuhan. Bukankah itu karena kebaikan Tuhan, amin. Itu karena kebaikan Tuhan, dan saya percaya Tuhan minta apapun dari dia, dia tidak akan tolak. Dia akan bilang, oke Tuhan, saya siap. Karena hari ini kalau saya hidup, itu karena hanya anugerah Tuhan. Amin, saudara. Saya mendengar kesaksian dari penginjil Paula. Saya ingat sekali kesaksian yang dia berikan. Dia bilang begini, ketika saya melewati sakit itu, sebenarnya saya tidak mampu. Ketika dia kena kanker, dia bilang sebenarnya saya tidak mampu. Karena permisi kotoran yang keluar itu sudah hitam. Dan dia bilang saya tidak mampu lagi. Tetapi itu hanya karena Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Sehingga hari ini dia ada. Dan dia bisa berdiri melayani Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Ini hanya sebagian contoh kecil. Saya percaya kita punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Dan kalau hari ini kita ada dan Tuhan meminta waktu, meminta tenaga kita, meminta apapun dari hidup kita, saya percaya kita tidak akan tawar-menawar dengan Tuhan. Amin. Kita akan berkata, siap bos, apa yang Tuhan suruh saya pasti lakukan. Karena saya tahu kalau saya hari ini ada, semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Saudara, kita lanjut di dalam ayat yang ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ketika Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya di ayat 2, Abraham tidak menunda, besok dia langsung pergi. Dia ajak bujangnya, ayo. 2 orang bujangnya, dan dia berkata kepada anaknya Ishak, ayo kita pergi. Mereka berjalan bersama-sama. Dan dikatakan bahwa perjalanannya itu selama 3 hari. Perjalanannya itu memakan waktu selama 3 hari. Dan mereka mulai berjalan. Berjalan menuju ke satu tempat yang Tuhan tunjukkan kepada mereka, yaitu di tanah Moria. Dan Tuhan katakan, kalau engkau sampai ke sana, aku akan menunjukkan gunungnya untuk engkau mempersembahkan anakmu di sana. Dan mereka berjalan. Saudara, perjalanan itu, waktu itu belum ada mobil, hanya ada keledai. Dan itu pasti sangat pelan-pelan. Sangat lama, terasa sangat lama. Tetapi mereka terus berjalan. Karena apa? Tuhan yang menyuruh mereka untuk berjalan. Saudara, saya mau katakan begini. Kadang-kadang di dalam hidup kita, Tuhan juga akan menyuruh kita untuk berjalan. Ayo, berjalan. Kadang-kadang kita tidak mengerti, kita harus berjalan kemana. Tapi ketika kita mendengar Tuhan berbicara untuk berjalan, kita harus ikut apa yang Tuhan mau. Berjalan saja, ikuti apa yang Tuhan mau. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana saya bisa tahu Tuhan mau saya kemana? Nah, ini kuncinya. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Supaya kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Sehingga kita tidak akan pernah berjalan yang salah, amin. Kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mau berbicara kepada kita? Kalau berdoa saja kita buru-buru. Berdoa saja dalam nama Yesus, amin. Berdoa itu kan 2 arah ya. Kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Yang senyum-senyum ini pasti ya, seperti yang saya bilang, terburu-buru bertemu dengan Tuhan. Kalau bertemu dengan pacar berjam-jam. Ketemu dengan orang yang kita cintai, kita bisa berjam-jam. Biar bicara dari pagi sampai malam, video call, tangan kita capek, kita cari bantal. Yang penting bisa video call.
dengan pacar kita. Kita bisa berjam-jam bicara dengan pacar kita. Tetapi kalau dengan Tuhan berdoa saja, bangun pagi, Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini, Tuhan baik, dalam nama Yesus, amin. HP ku mana? Aduh, baca dulu info-info terbaru. Yang ketawa-ketawa ini yang ketawa-ketawa ini hati-hati, saudara. Kita harus serius dengan Tuhan, amin. Kalau Tuhan suruh kita berjalan, dengarkan apa yang Tuhan suruh. Supaya apa? Kita mengerti arah dan tujuan yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Abraham. Dia mendengar baik-baik apa yang Tuhan katakan kepada dia. Dan dia membawa anaknya. Di dalam ayat yang kelima kita lanjut. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, garis bawahi kata kami kembali kepadamu. Saudara, di dalam ayat ini Abraham bilang tinggal di sini dan saya akan pergi bersama Ishak ke tempat itu. Dan kami akan kembali kepadamu. Ini adalah perkataan iman daripada Abraham. Padahal Abraham tahu dia akan pergi ke situ untuk persembahkan siapa? Persembahkan Ishak. Itu berarti bahwa kalau dia persembahkan Ishak, dia akan kembali berdua atau sendiri? Pasti dia kembali sendiri. Tidak mungkin dia kembali berdua. Dia pasti kembali sendiri. Tetapi perkataan iman, dia katakan kami akan kembali kepadamu. Ini adalah perkataan iman. Dia begitu yakin bahwa dia akan kembali bersama anaknya itu. Saudara, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mari perkatakan iman untuk hidup kita, amin. Ketika kita memperkatakan iman, kita sedang mengatakan Tuhan, apapun yang terjadi, saya percaya. Engkau berkuasa Tuhan. Engkau berdaulat atas hidupku. Sekalipun mungkin di depan mataku tidak seperti yang saya mau. Di depan mataku ada tembok yang begitu tebal. Seperti tembok Yeriko. Saya tidak bisa melewatinya. Tetapi Tuhan, saya percaya. Saya masih punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang akan selalu menolong saya. Tuhan yang akan selalu melakukan perkara-perkara yang hebat di dalam hidup saya. Saudara, ketika kita memperkatakan iman, kita sendiri sedang membangun harapan di dalam hati kita. Bahwa Tuhan masih bekerja. Dan selama ada Tuhan, selama itu juga Tuhan pasti melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Jangan ketika kita hadapi masalah yang berat, langsung kita bilang, mati mak, mati mak. Aduh, mati mah ini. Kenapa begini? Dede, sulitku, susahku ini. Aduh, sialku. Nah, kalau kita berkata seperti itu, saudara, tidak ada harapan untuk hidup kita. Itu masalah akan semakin berat. Saudara, anak saya, dia bilang begini, Mama, kenapa ya setiap orang selalu ada masalah? Saya bilang, nak, selama kamu di bumi ini, selama kamu di dunia ini, kamu akan terus hadapi masalah. Tapi ada satu solusi. Kalau kamu tidak ingin menghadapi masalah, solusinya cuma satu. Apa? Lalu saya katakan, kau tinggal saja check out dari dunia ini. Check out pergi ke dunia lain. Kalau selama kita masih ada di dunia ini, akan selalu ada masalah, amin. Akan selalu ada masalah. Kecuali kalau kita sudah mati, baru tidak ada masalah. Jadi pilihan ada di tangan kita. Kalau ada masalah, kita harus berani untuk menghadapinya. Karena kita masih hidup. Saudara, saya melihat banyak orang yang bunuh diri. Salah satunya itu model terkenal Amerika. Dia baru menjadi model dan saya lihat dia sangat-sangat cantik. Tetapi selesai dia diberikan penobatan sebagai putri. Beberapa waktu kemudian dari lantai 22 kalau tidak salah dia terjun ke bawah. Meninggal. Dan setelah dicek
ternyata dia depresi dan dengan hidupnya, dan dia tidak siap menerima orang-orang datang di dalam hidupnya begitu, karena dia sudah terkenal orang-orang selalu datang dan dia tidak siap menerima itu. Dia depresi dan dia bunuh diri. Saudara, jadi kalau masih ada masalah, katakan, Tuhan, terima kasih untuk masalah ini. Masalah ini membuat saya kuat. Masalah ini membuat saya masih tetap berdiri. Kalau tidak ada masalah, hidup kita tidak enak. Betul? Bagaikan sayur tanpa garam. Saudara pernah makan sayur tanpa garam? Rasanya bagaimana? Enak? Tidak enak. Makanya jadi bersyukur kalau ada masalah dalam hidup kita. Amin. Kalau ada masalah, terima kasih Tuhan untuk masalah ini. Aku percaya Tuhan sudah menyediakan jalan keluar untuk hidupku. Aku percaya Tuhan pasti tolong saya. Aku percaya Tuhan akan membantuku melewati semua ini. Saudara pikir saya tidak punya masalah? Ada banyak masalah. Tapi suamiku selalu bilang begini, Mak, jangan pikirkan masalah itu. Kalau kau terus pikirkan, kau stres, rambutmu putih, nanti setiap hari kamu marah-marah di rumah. Kamu pusing dan kamu mengacaukan satu rumah. Dan saudara, kalau saya mulai marah itu satu rumah itu kacau. Jadi dia katakan, jangan Mak, lebih baik kalau ada masalah, tenang-tenangkan dirimu, cari Tuhan. Jangan kau bicara sana, bicara sini, nanti kau tambah stres. Karena masalah itu akan semakin menekan hidupmu. Tenang-tenang saja dan mulai perkatakan hal-hal yang baik. Tuhan, saya percaya, pasti ada jalan keluar. Tuhan, saya percaya, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik untuk hidupku. Kita lanjut di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Ini peristiwa yang sangat menyedihkan ya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Saudara, dari bacaan ini kita mendapati bahwa ternyata Abraham tidak menyampaikan kepada anaknya apa yang Tuhan bilang kepada dia. Dia tidak bilang kepada Ishak, Ishak, sebenarnya kamu yang akan dipersembahkan. Abraham ternyata dia tidak bicara dengan anaknya. Saya percaya hati seorang bapak tidak tega untuk menyampaikan itu kepada anaknya. Dia tidak sanggup melihat reaksi anaknya. Dan dia takut kalau dia sampaikan hal itu kepada Ishak, Ishak pasti akan bereaksi. Kenapa saya Papa? Kenapa saya Bapak? Kok bukan yang lain? Saudara, kalau kita baca firman Tuhan, coba tempatkan diri kita di dalam firman itu. Abraham merasa sedih melihat anaknya. Ishak di dalam hatinya bertanya-tanya, Papa, ini sudah ada semuanya, tapi mana anak domba? Tapi jawaban Abraham, dia katakan begini, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Lalu firman Tuhan katakan, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, ketika mereka berjalan bersama-sama itu, saya membayangkan yang satu diam karena tidak tahu apa yang akan terjadi di atas. Yang satu juga diam karena tahu apa yang akan terjadi di atas. Saudara bisa bayangkan anak yang dia sudah tunggu 25 tahun akan dipersembahkan di atas mezbah sebagai korban sembelihan bagi Tuhan. Saudara, dia hanya katakan Tuhan akan menyediakan. Waktu dia berkata Tuhan akan menyediakan domba, dia sudah lihat itu domba? Belum. Dia tahu domba Tuhan akan siapkan di atas? Tidak. Tuhan tidak kasih tahu dia nanti kalau sampai sana baru ada domba. Tuhan tidak bilang seperti itu. Tuhan bilang bawa saja anakmu, nanti kamu harus persembahkan dia di sana. Dan Abraham mengikuti apa yang Tuhan mau. Saudara, kita lanjut
di dalam ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Saudara, bisa bayangkan ketika dia membangun mezbah itu. Sebagai seorang bapak pasti dia bilang, sedih sekali. Selama ini kalau saya bangun mezbah, Abraham itu kemanapun dia pergi dia selalu membangun mezbah. Karena mezbah itu adalah lambang hubungannya dengan Tuhan. Di mezbah itu dia berbicara dengan Tuhan. Dan ketika kemanapun dia pergi dia selalu membangun mezbah. Tapi kali ini dia membangun mezbah. Dan mezbah itu nanti anaknya yang akan ditaruh di atas itu. Dia ikat anaknya. Dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Saudara bisa bayangkan. Anak yang dia tunggu begitu lama. Tapi dia rela mengikatnya, menaruh. Karena apa? Karena Tuhan suruh dia. Mengapa dia berani? Karena dia punya pengalaman dengan Tuhan. Di dalam ayat 1, dia sudah punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Dan melalui setiap pengalaman itu dia lihat bahwa Tuhan kali-kali tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Sehingga dia berani meletakkan anaknya di atas mezbah. Dan sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya itu. Saudara, ini sesuatu yang sangat menyedihkan bagi seorang bapak. Ketika harus mempersembahkan anaknya. Tetapi dia melakukannya. Dan ketika dia akan menaruh pisau menyembelih anaknya, tiba-tiba di dalam ayat 11, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya, amin. Ketika dia akan melakukan itu, lalu ada suara. Tuhan selalu bekerja, tidak mengikuti waktu kita. Mungkin kita pikir, oh Tuhan terlalu terlambat dalam hidup saya. Saya sudah menanti sekian lama, Tuhan kok tidak jawab-jawab. Tapi hari ini kita belajar bahwa Tuhan kita, Tuhan yang saya dan saudara sembah, tidak pernah terlambat dalam hidup kita, amin. Tepat pada waktunya dia akan datang. Dan dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Saudara, lanjut ayat 13. Lalu ketika Tuhan selesai bicara, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Tadi waktu dia naik, dia ada lihat domba? Tidak, saudara. Jadi bagaimana domba itu bisa ada di situ? Apakah tadi waktu dia naik dari sebelah gunung sini, Tuhan perintahkan domba dari sini, ayo naik ke sana. Karena hambaku sudah naik. Kita tidak usah cari tahu karena tidak ada dalam Alkitab, amin. Itu rahasia Tuhan. Jadi jangan cari tahu. Saudara, jadi kalau saudara dari pelajaran ini kita mengambil kesimpulan bahwa ketika ada masalah, kita tidak perlu tahu. Yang penting kita datang kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau. Kita tidak perlu bilang di Tuhan, Tuhan nanti jawabnya seperti ini ya Tuhan. Tuhan nanti jawabnya dari arah sini ya. Supaya saya tahu itu Tuhan. Saudara, kita tidak bisa atur Tuhan. Tuhan menyediakan seperti caranya Tuhan, bukan caranya kita. Abraham menoleh dan dia melihat domba itu. Saudara, lalu dikatakan Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saya suka di pasal ayat 14 ini. Dan Abraham menemai tempat itu. Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang membuat kita berkata, Tuhan, Engkau begitu luar biasa.
untuk naik ke gunung Tuhan, pasti ada tantangan, pasti ada masalah. Tetapi terus naik, karena di atas gunung Tuhan akan sediakan, amin. Di atas gunung Tuhan akan sediakan, karena Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang selalu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita perlukan. Yang penting kita mengikuti caranya Tuhan, dan Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita hanya bisa melihat dan berkata, Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 2 ayat 9 berkata, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ada amin? Bilang samping kiri kananmu, kamu orang yang dikasihi Tuhan. Colek temanmu, siang-siang begini colek yang keras. Siapa tahu ada yang tidur. Tapi tidak ada yang tidur, karena saya lihat sini semua matanya melihat kepada saya. Saudara, luar biasa Tuhan kita. Hari ini saya tidak tahu kenapa engkau datang ke tempat ini. Tapi satu hal yang saya mau katakan, bahwa apapun yang sedang engkau alami, kekecewaan apapun yang hari-hari ini mungkin ada di dalam hatimu. Mungkin engkau terluka, engkau sakit hati. Mungkin pergumulan hidupmu belum selesai. Usaha bisnis pekerjaanmu ada masalah. Hari ini saya mau katakan, kita punya Tuhan, Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan Tuhan selalu berikan tepat pada waktu Tuhan. Jika kita sedang bergumul dengan kekurangan, lihatlah bahwa Tuhan sudah menyediakan segalanya bagi kita. Tuhan sudah menyediakan segalanya bagi kita. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Tuhan sediakan yang terbaik untuk kita. Dia sempurna hari ini dan selamanya. Luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang baik, Dia sempurna, Dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, lebih daripada apa yang dapat kita minta dan kita doakan. Dan bukan hanya itu saja, di dalam ayat-ayat selanjutnya, setelah Tuhan melihat hati Abraham, di ayat yang ke-15, 16, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Berkat yang double Tuhan sediakan bagi Abraham. Tuhan tidak hanya menyediakan domba, tapi Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Oleh keturunan Abraham semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ketika kita percaya bahwa Tuhan sediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, maka kita harus tahu, tidak sampai di situ saja Tuhan sediakan. Janjinya Dia akan memberkati kita berlimpah-limpah. Hari ini, kalau engkau belum melihat penyediaan Tuhan di dalam hidupnya, pegang firman Tuhan ini. Kalau Dia bisa menyediakan untuk Abraham anak domba, saya percaya Tuhan yang sama akan menyediakan berkat yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Ini kesempatan yang baik bagi kita. Mungkin engkau sedang bergumul dengan hidupmu. Saya tidak tahu. Tetapi ingat, Tuhan tahu apa yang engkau sedang gumuli. Dia paling mengerti hidupmu. Dan Dia berkata, aku menyediakan segala sesuatu yang engkau butuhkan.
Mungkin engkau bilang kepada Tuhan, Tuhan saya belum melihat hal itu. Saudara tetap percaya, Dia Tuhan yang baik. Dia tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Ambil waktu ini, bicara kepada Tuhan. Tidak usah terburu-buru, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Dia ada di dekatmu dan Dia ingin berbicara denganmu. Haleluya Yesus, Kau Tuhan yang baik. Kau hadir dan menjamah setiap kami hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Haleluya Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab. Yesus, Engkau hadir di sini. Jamah setiap umat-Mu. Engkau Tuhan yang baik yang pernah kami kenal dalam hidup kami. Engkau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus jadikan semua. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama, katakan Yesus mendengar. Yesus mendengar, amin. Lebih dari yang kudoakan, amin. Engkau Tuhan yang baik. Oh Yesus, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Percaya dia, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lebih dari yang kuharapkan. Amin. Dengan Caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Yesus jadikan semua. Ku kan melihat Yesus jadikan semua. Kau Yesus yang baik, kami sungguh percaya padamu. Haleluya. Terima kasih, tiada sepertimu. Kau luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kau baik. Terus bekerja Yesus. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Engkaulah Jehovah Jireh. Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Segala sesuatu yang kami perlukan. Segala sesuatu yang hari-hari ini kami sedang gumuli. Tuhan, hamba mengangkat tangan. Engkau mengenal setiap kami yang hadir hari ini. Tuhan, mungkin banyak di antara kami yang bergumul sekian lama dan Tuhan belum menjawab. Hari ini kami percaya Engkau Jehovah Jireh itu. Engkau sudah menyediakan bagi kami lebih daripada apa yang dapat kami minta dan kami doakan. Tuhan, berkati umat-Mu hari ini Tuhan. Di dalam segala hal, Tuhan berkati kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami semua melihat Tuhan kami yang hebat, Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan kami yang mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Kalau Engkau bisa menolong Abraham, kami percaya Tuhan yang sama juga akan menolong kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi hidupnya, sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik, pengumuman buat kita tanggal 18 hari Kamis nanti. Kita akan beribadah di tempat ini untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi tanggal 18 hari Kamis. Jamnya sama, jam 12:30. Jadi diharapkan kehadiran kita semua. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Ada amplop persembahan di belakang. Kalau Bapak Ibu Saudara membutuhkan boleh ambil di belakang. Marilah hari ini kita memberi dengan penuh sukacita. Kalau hari ini kita bisa memberi kepada Tuhan, itu karena Tuhan sudah memberkati kita terlebih dahulu. Apa yang kita berikan pada hari ini itu semuanya berasal daripada Tuhan. Saya baca satu ayat firman Tuhan buat kita, 1 Tawarik 29 ayat yang ke-12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan kami boleh berada di dalam rumah-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan kami boleh memuji-muji dan mengagungkan Engkau. Kami bersyukur kepada Tuhan kami boleh diingatkan, kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau kiranya Allah memberkati kami semua yang hadir pada hari ini Bapa. Dengan segala macam pergumulan masalah yang kami hadapi, kami bersyukur karena kami percaya di dalamnya Tuhan akan mengajar kami, Tuhan akan membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu hadir di dalam setiap musim kehidupan kami. Kami yang hari-hari ini mungkin bersuka cita oleh karena keberhasilan kami, oleh karena usia yang Tuhan tambahkan untuk hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan ajar kami di dalam segala kelimpahan itu kami tidak pernah melupakan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hari ini Bapa kami berdoa menyerahkan jemaat Yusi ke dalam tangan-Mu, mulai dari anak kecil Tuhan, mulai dari anak-anak kami yang
masih balita, masih batita, anak-anak yang ada di TK, SD, SMP, Tuhan anak-anak kami SMA, para mahasiswa semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Masing-masing mereka walaupun mereka masih anak-anak Tuhan, mereka ada di dalam setiap pergumulan dalam kehidupan mereka. Tapi kami percaya Tuhan ada di sana Bapa. Anak-anak mudamu di tempat ini Tuhan, mereka yang bergumul untuk kehidupan muda mereka, kami berdoa Bapa jadikan mereka Tuhan generasi-generasi ilahi, generasi-generasi akan Tuhan pakai Tuhan di masa-masa akhir ini Bapa. Mereka menjadi pemuda-pemuda yang tangguh, yang hidup di dalam Tuhan. Tidak satupun kekuatan kuasa dunia yang akan merebut mereka Bapa, karena mereka adalah generasi yang Tuhan persiapkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa khusus untuk anak-anak kami yang ada di STT Jeffrey. Bapa, mereka adalah hamba-hambamu yang sedang Engkau persiapkan Bapa di sana. Biarlah mereka Tuhan diberikan kekuatan menghadapi setiap proses yang Tuhan izinkan Bapa, supaya kelak nanti mereka akan menjadi hamba Tuhan yang memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mereka yang sedang ada dalam proses penyiapan skripsi, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Hikmat ilahi Tuhan berikan kepada mereka. Mereka dapat mempersiapkan satu karya yang luar biasa yang akan memberkati banyak orang Bapa. Terima kasih Tuhan, anak-anak mudamu Tuhan yang akan mempersiapkan diri untuk PKL, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan persiapkan mereka dengan pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka akan pergi ke berbagai tempat dan di sana mereka akan menjadi berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk setiap keluarga, suami, istri Tuhan, anak-anak yang ada di dalam jemaatmu ini Bapa, mereka yang sedang bergumul untuk masalah-masalah dalam usaha, bisnis, pekerjaan, apapun Tuhan pekerjaan mereka hari ini, apapun bisnis mereka hari ini, usaha mereka hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau menyertai mereka, memberkati setiap hal yang dikerjakan dengan tangan mereka Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan buat itu berhasil Tuhan. Para pengusaha-pengusaha yang sedang bergumul untuk usaha mereka Tuhan Engkau berkati, buat terobosan-terobosan baru di dalam setiap usaha mereka Bapa. Ada kesulitan di sana tapi kami percaya Tuhan selalu ada dan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Orang-orang tua kami Tuhan, opa dan omai dalam masa-masa tua mereka, kami berdoa Tuhan berikan penghiburan sukacita di masa-masa tua mereka. Tuhan ada di dalam hati mereka, Tuhan ada di dalam hidup mereka. Mereka hidup di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, segala pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pergumulan untuk pelayanan di tempat ini kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan gereja ini ada di kota ini, maka tangan Tuhan sendirilah akan memberkati dan membesarkannya, sehingga namamu dipuji dan dimuliakan di tengah-tengah kota ini Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekarang umatmu siap untuk memberi bagimu apa yang ada pada kami berasal daripada Tuhan. Kami mau memberikannya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan terima itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan untuk memperlebar pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau berkati yang masih ada pada kami yang tersisa Tuhan, itu pun dapat kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Yesus jemaat Tuhan siap untuk memberi bagi Tuhan. Haleluya, semua kita katakan amin. Ya, baik jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan di antara kita, mari kita terus menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Suara dan nyanyi
bisa terjadi, saudara, oleh karena ada belas kasihan Yesus kepada saya dan saudara. Artinya saudara ada di dalam pikiran Yesus, saudara ada di dalam pemandangan Yesus, saudara ada di dalam rencana Yesus, saudara ada di dalam pusat mujizat Yesus. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan penuh sukacita dalam ibadah hari ini. Berikut informasi dan kegiatan UC dalam sepekan. Mazmur 34 ayat 16 berkata, "Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong." Datang dan alamilah kuasa Tuhan dalam ibadah Praise and Worship yang dilaksanakan setiap hari Kamis, jam 7 malam melalui Zoom Meeting. Bagi yang berjiwa muda, bergabunglah bersama Unlimited Youth Fellowship dalam ibadah youth yang dilaksanakan pada hari Sabtu, jam 7 malam secara onsite. Hadirilah ibadah UC Kids dan UC Teens pada hari Minggu yang dilakukan secara onsite. Datang dan alamilah kuasa Tuhan melalui ibadah raya UC setiap minggu, jam 12.30 di lantai 3 Gedung B Jalan Domba nomor 18. Bagi yang membutuhkan informasi pastoral serta informasi-informasi yang lainnya, dapat menghubungi nomor telepon berikut ini. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan, dapat melalui transfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami menyambut Anda dengan penuh sukacita. Demikian informasi dan kegiatan UC dalam sepekan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, khususnya dalam ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Habis kasih-Mu di dalam hidup kami, takkan pernah berakhir cinta-Mu di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, umat-Mu akan menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Umat Tuhan yang kekasih, angkatlah kedua belah tangan-Mu,
dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, cinta kasih di dalam anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, pengurapan Allah Roh Kudus akan mengurapi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kita melangkah, apapun yang kita kerjakan, semuanya Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan namanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, semua yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Umat Tuhan yang kekasih, silakan duduk. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.